Begitu banyak kalangan yang tertarik dengan ajaran Islam, tak terkecuali orang-orang dari dunia entertainment seperti artis, musisi, dan model. Bahkan dari kalangan pemuka agama, salah satunya adalah Julian Dralan. Siapa dia dan bagaimana kisahnya? Alhamdulillah, I'm from France. I'm 40 years old. It just happened that I've been searching for God all my life. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Julian Dralan yang kini lebih kurang berusia 40 tahun merupakan seseorang dengan kepribadian yang menonjol dan unik. Dia berasal dari Nantes, Prancis. Selama masa pencariannya akan kebenaran dan ketuhanan, dirinya masuk agama Buddha, kemudian Kristen, dan kemudian memeluk Islam pada tahun 2012. I wanted to become priest when I was young. I was born in Catholic family. All my life I've been trying to find God in many different type of experiences. Then slowly, I started to discover about Islam. Julian Dralan adalah seorang mualaf Prancis yang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dia adalah mantan reporter internasional dan penyanyi sekaligus penulis lagu. Julian juga mengisahkan perjalanannya menuju Islam dan bagaimana ia merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya yang tidak mengakui Islam. Perusahaan milik Julian dan istrinya yang berkebangsaan Malaysia bernama Hellis Media. Visi Hellis Media adalah memperkenalkan pesan murni Islam kepada dunia melalui platform media paling inovatif. Perjalanan Julian menemukan Islam. I was a Christian because my family baptized me when I was 2 years old, and then I at some point thought I should become a monk because I really like religion. Julian dibesarkan di Prancis di Katolik Nantes, dan dia sangat menyukai spiritual sejak usianya masih muda belia dan bercita-cita ingin menjadi seorang imam Katolik. Namun ketika itu ibunya mengarahkannya ke agama Buddha dan mengizinkannya bepergian pada usia 18 tahun. Dia memiliki kesempatan untuk berkeliling dunia ke lebih dari 50 negara. Dan Islam adalah hal terakhir yang terlintas di benaknya. Ibunya meninggalkan Katolik karena berbagai alasan, tetapi mereka masih percaya pada Tuhan atau sesuatu yang spiritual. Agama Buddha memasuki kehidupan keluarga Julian dengan kuat sekitar tahun 1990-an bersama kehadiran Dalai Lama. Mereka menggunakan film untuk mempromosikan dan menyukai bagian meditasi damai dari Buddhisme yang sangat mirip dengan kesendirian dalam Islam. Hal apa yang membuat Julian ragu dan mempertanyakan keyakinannya? Julian memulai ceritanya. Julian berkata, "Jadi dulu saya menjadi penyanyi selama beberapa tahun. Ketika saya berada di Hong Kong untuk konser sebuah festival, saya bermain di depan penyanyi favorit saya. Saya bertemu dengannya dan dia menghadiri konser. Saya merasa sangat tidak nyaman dan berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saya." So there was a time I was a singer for a couple of years in the Philippines. It was a dream of mine. And I remember very well, I was in Hong Kong. I just finished a gig, a concert in a festival, and I played in front of my favorite singer. I met him and he came to my concert, so I felt very humbled, and I was thinking there must be something is not right in my life. I didn't know what it is, but I thought I'm not upon the truth. Suddenly something made me realize, saya tidak tahu perasaan apa itu, tapi saya pikir saya salah memahami perasaan saya ini. Tiba-tiba sesuatu membuat saya sadar. Saya memiliki kehidupan yang baik dan segalanya. Tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Saya tahu saya tidak menjalani hidup dengan cara yang benar. Saya tidak bisa mengatakan apa itu yang jadi pemicunya. Julian memutuskan untuk berjalan 1000 km dari perbatasan Spanyol menuju pantai barat Spanyol. Dia membutuhkan waktu lebih kurang 30 hari. And I decided to walk 1,000 km from the border of Spain towards the west coast of Spain, and it was a 1,000 km journey. It took me 30 days. It was a great experience because I started to try to reflect about God. I met a lot of Christians along the way, so I think that was a big event because I was talking to God while walking, and I was asking Him to manifest Himself in my life. I wanted to find Him, and I believe that walking
was part of the process. Lantas ia berkata, itu adalah pengalaman yang baik karena saya mulai mencoba merenungkan Tuhan. Saya bertemu banyak orang Kristen di sepanjang jalan. Jadi itu adalah peristiwa besar karena saya berbicara dengan Tuhan sambil berjalan. Dan saya memintanya untuk mewujudkan dirinya dalam hidup saya. Saya ingin menemukannya. Dan saya percaya bahwa berjalan adalah bagian dari proses tersebut. Lantas Julian melanjutkan ceritanya. Sayangnya setelah berjalan 1000 km saya tiba di Santiago de Compostela. Saya menghadiri sebuah upacara dan ada seorang pria Brazil yang datang ke arah saya dengan sepeda dan sepertinya membuat saya terkejut dan marah. Dan saya mengatakan kepadanya penghinaan dalam bahasa Brazil. Dan dia juga menjawab dengan sesuatu yang buruk. Saya sudah berjalan 1000 km, saya pikir saya menjadi lebih suci. Jadi setelah kejadian ini saya sadar, jalan kaki saja tidak cukup. Saya harus berjalan dengan sesuatu yang memberi panduan untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Ketika saya berada di Abu Dhabi, saya harus menunggu untuk mengejar penerbangan ke Filipina. Saya punya 6 jam, saya naik taksi dan mendengar sebuah lagu. Lalu saya pikir itu adalah sebuah lagu. Jadi saya bertanya kepada supir, lagu apa ini? Itu benar-benar menyentuh hati saya. Dia menghentikan mobil dan berkata, saudara, itu bukan lagu. Itu adalah Al-Quran. Dia segera mulai memperingatkan saya. Katanya, saudara, jika ingin menyelamatkan diri dari api neraka, jadi selamatkanlah dirimu dan keluargamu dan jadilah muslim. And on the way to this masjid, he started to play the radio, and there was this sound that I really loved, and this music really loved in my ear. And I said, what is this music? It talks to my heart. I told him that. And he stopped the car and he said, brother, this is not music, it's the Quran. And he started to preach me about Islam. He said, I really hope you can become Muslim, you and your family, and save yourself from the hellfire. And I told him, hold on a minute, nobody's gonna go to hellfire. What is this? So that was the beginning of the journey where, for the first time of my life, a Muslim engaged me in a very nice way, actually. Setiap kali saya mendengar azan di Cyprus, Tanzania atau di Dar es Salaam, saya merasa ada sesuatu yang memberitahu saya. Tetapi saya pikir itu adalah agama khusus orang Arab. Jadi tidak terpikir oleh saya untuk bertanya. Tetapi saya pikir itu terdengar menarik di hati saya. Tetapi saya tidak akan mengejar itu. Ketika Julian tinggal di Filipina dan memutuskan untuk menetap di sana, Julian kembali ke gereja. Julian mencoba untuk kembali ke Kristen dan setelah Ramadan pada tahun 2012 dia mempelajari Islam. Dia berdoa kepada Tuhan dan berkata dia harus memilih salah satu dari 2 agama ini. Julian pergi ke tempat sholat Idul Fitri dengan beberapa teman muslim yang dia temui. Tetapi dia bukan seorang muslim pada saat itu, namun mencintai semangat dan merasakan spirit Islam yang begitu kuat. Kemudian dia mengucapkan syahadat di online TV dan perdamaian dan kehidupan pergi ke kedutaan, menghadiri khotbah dan mengucapkan 2 syahadat di depan semua orang. Lantas Julian memberitahu ibunya bahwa dia telah masuk Islam. Ibu mengatakan kepadanya, ini adalah hal terburuk yang bisa kamu alami. Alasannya bukan karena dia keberatan saya menjadi seorang muslim dan bukan Buddhis, melainkan karena Barat tidak berhenti menjual gagasan bahwa Islam menindas perempuan. Itulah yang menjadi pemahaman ibu saya tentang Islam. Padahal kenyataannya kita tahu bahwa Islam telah membebaskan perempuan. Saya belum berbicara dengan ibu saya selama setahun penuh. Kami memiliki beberapa masalah dan saya tidak berbicara dengan saudara saya selama beberapa tahun. Tetapi sekarang semuanya sudah lebih baik, alhamdulillah, kata Julian Drolon. Tantangan semakin meningkat setelah saya menjadi seorang muslim. Saya pindah ke Malaysia. Saya harus mengubah negara tempat tinggal saya karena Filipina telah menjadi godaan besar atau fitnah bagi saya. Saya berhenti bekerja setelah 1 tahun dan saya memiliki 500 juta penggemar YouTube. Dan saya memiliki banyak pengikut. Tetapi kemudian saya menghentikan semuanya.
Saya membuat video dengan Miss World dan beberapa artis lainnya. Tapi saya menghentikan semuanya, lalu pergi ke Malaysia dan memulai pekerjaan dakwah. Dan seperti yang mereka katakan, sisanya adalah sejarah. Saya menikah dengan seorang wanita cantik Malaysia yang telah mendukung saya dalam semua usaha saya. Dan dia telah menjadi Khadijah saya sejak awal. Ketika Anda menyerahkan sesuatu kepada Allah, itu selalu baik untuk Anda. Tetapi Anda harus berkorban. Sejak 2012, Julian telah terlibat dalam beberapa proyek dakwah, termasuk New Muslim Care yang menjawab kebutuhan mualaf pasca sertifikasi. Julian adalah manajer pengembangan bisnis untuk perusahaan perdagangan pertanian yang menghadirkan peluang investasi di Asia. Istri Julian, Zara Safi, adalah mantan penyanyi sofran atau jazz. Tetapi setelah dia menemukan kembali Islam pada tahun 2013, dia meninggalkan industri musik. Dia sebelumnya bekerja sebagai manajer acara untuk acara minyak dan gas besar, dan meninggalkan dunia korporat untuk menjadi sukarelawan di proyek dakwah. Realized that there are a lot of beautiful things in Islam. And she realized I became a better person. Islam makes you a better person towards Allah, towards your Creator, and you try to reflect upon who you are, who is Allah, and try to connect. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.